Yuk kita diperjelas, mungkin dari sobat-sobat, untuk memperjelas ya, biar enggak terjebak ya. Banyak kan terjebak di ranah-ranah itu dan enggak mau melanjutkan menuju ke inti rasa ya. Konsep dan inti rasa. Ilmu konsep ya, ilmu konsep dan inti rasa. Ilmu konsep itu ilmu kata, ilmu sandaran atau ilmu samban ya. Ciri-ciri masih menentukan guru luar, tokoh, kitab, simbol, dan apapun yang dianggap sebagai sandaran. Ilmunya berupa kata-kata, hafalan, tata cara, maupun aturan-aturan yang diterapkan dan harus dipatuhi. Selalu ada sandaran atau samban ya. Merasa tanpa guru, buku, dirinya kosong tuh, hampa, masih ada kekurangan kalau enggak dihadirkan sosok-sosok, kayak buku, kitab gitu, masih janggal, ada kekosongan, ada ruang kosong untuk ranah itu. Yang merasa harus punya label, aku sebagai murid ya, semua yang murid ya, aku murid siapa, tapi aku golongan mana. Sifat ilmunya bisa dipaparkan dan bisa dibicarakan, bahkan bisa diargumentasikan dan bisa diperdebatkan. Ini masih status ilmu konsep. Kalau ilmu rasa nggak bisa diperdebatkan, nggak bisa diapa-apain, hanya duduk diam ya, nggak bisa bicara dan nggak bisa divalidasikan ya. Keterbatasan belum menyentuh ke inti ya. Emang ilmu ini masih ranah pemahaman, ranah peta, belum bisa masuk dalam perjalanan, hanya struktur peta. Baru kalau Iran berkulit ya, orang paham tapi belum merasakan. Kefahaman itu atas kehafalan. Kalau sudah masuk ke inti, mas mau hilang semua, nggak ada ilmu, itu nggak ada, nggak dipakai, padahal hanya sebatas pemahaman logika ya. Disebut ilmu sandaran ya, ilmu samban ya, ilmu yang masih pinjam, ilmu masih pinjaman dari gema kolektif maupun konsep, maupun apapun itu dari pihak konsep ya. Masih dari unsur luar, masih butuh tongkat ya, masih membutuhkan tongkat, membutuhkan pembimbing, membutuhkan sandaran, membutuhkan buku, membutuhkan referensi, butuh penguat. Sedangkan ilmu inti, esensi rasa sunyi ya, ilmu ini ilmu sejati yang siapapun mengarah ke sini, mau dari syariat, mau dari Islam, mau dari apapun agama, larinya ke sini, menuju ke sini semua. Ciri-cirinya sudah lepas dari sandaran samban, tidak bersandar pada guru, kitab maupun sistem, berdiri di dalam diri sendiri, tegak di porosnya, tidak menggantungkan siapapun. Mungkin dalam ranah untuk bagian pinggiran ya, lingkaran pinggir, memang harus ada pembimbing sebagai menguat perjalanan peta, tapi kalau udah masuk ke dalam, dengan dirinya sendiri tanpa butuh bantuan siapapun, mau sakit, mau pedih, mau apapun, harus bisa diterima. Tidak sibuk kata, tapi mengalami sebuah rasa, itu rasa yang sangat dalam dialami, itu proses demi proses. Dan laku ini nggak cukup 1 tahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun bisa jadi. Dan di situ ada goncangan dan ada sabotase dari sistem kolektif maupun gema kolektif ya. Ini sangat ekstrim kalau hanya orang-orang tertentu biasanya yang berani melepaskan nyawa. Di Semarang sini nyawa tuh egonya bisa dimatikan, dikeluarkan ya. Tidak lagi tanya kepada siapapun, kepada guru, tapi langsung hadir dalam kesunyian dan bisa memaknai semua rasa yang dihadirkan di semestanya diri.
Sifat tidak bisa dipaparkan dengan kata, hanya bisa ditunjukkan lewat resonansi. Ini getaran-getaran sangat dahsyat kalau orang udah duduk di sini. Bisa menggerakkan apapun dengan resonansinya, bisa merubah sistem kolektif dengan resonansinya. Ini resonansi di sini bisa menabrak dengan merubah sistem kolektif, bahkan bisa merobohkan. Ya, ini ada benturan di sini biasanya. Kekuatan kalau duduk diam saja ruang ikut tertata. Ya, ini memang pergerakan sangat dahsyat ini. Cuma jarang orang yang sanggup, biasanya putus di tengah jalan karena terbentur oleh kebutuhan jasad. Efek orang lain bisa merasakan. Emang ini kalau udah masuk ke resonansi ini ya udah dalam keselarasan alam semesta. Ilmu ini akan meneduhkan, ya, meneduhkan meski tak bisa dijelaskan, hanya duduk diam. Ini disebut ilmu inti, ilmu yang tidak lagi pinjam, ilmu yang tidak lagi membutuhkan validasi luar, ilmu yang tidak lagi membutuhkan sosok-sosok dari luar, tapi lahir dari dalam. Ya, ilmu konsep seperti orang belajar peta gunung bila hafal jalur arah mata angin, bahkan bisa ceramah tentang gunung itu sendiri, itu masih kategori ilmu konsep. Ilmu intisari seperti orang yang sudah mendaki gunung itu sendiri, tidak perlu banyak kata karena tubuhnya udah tahu nafas gunung, perjalanan, lika-liku gunung, sakit pahit, ya, dingin kuat, kabut, ya, tajam batu, perjalanan ekstrim, itu tubuh sendiri sudah mengalami. Selama masih bersandar pada guru, buku, atau konsep, itu baru ilmu kata, ilmu sandaran. Bisa dipaparkan, bisa dibicarakan, tapi belum menyentuh ke inti. Ilmu inti lahir saat seseorang lepas dari semua sandarannya atau samban, berdiri di dalam dirinya sendiri. Dari poros lahirlah rasa. Rasa ini sumber dari segala sumber. Lahirnya sebuah ilmu, ya. Rasa yang tidak bisa dipaparkan, hanya bisa dialami. Guru hanya petunjuk arah, rasa hanya bisa lahir dari dirinya sendiri dalam pengalaman lagu sang salik, ya. Ya, ilmu sandaran, ilmu masih pinjam dari guru maupun gemak kolektif. Ilmu inti sudah lahir dari dalam, dari poros, dari sunyi, dari rasa.